Sobat Fisikawan, kembali lagi bersama aku, Natasha. Di video ini kita akan belajar mengenai topik fisika modern nih. Kamu akan belajar tentang efek Doppler relativistik. Nah, kita akan mempelajari dua poin utama, yaitu pengertian efek Doppler, pengantar efek Doppler relativistik. Yuk kita bahas poin pertama. Kalian mungkin pernah mendengar atau mengetahui tentang efek Doppler. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika memikirkan efek Doppler? Mungkin kalian memikirkan suara mobil lewat atau kereta api lewat, atau apapun yang menyebabkan suara mengubah nada saat objek lewat. Agar lebih memahami maksud pernyataan tersebut, yuk perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, Doni sedang melihat kendaraan di pinggir jalan raya seperti yang ditunjukkan di dalam video ini. Saat Doni berdiri di dekat jalan raya yang terdapat ambulans lewat, ambulans mungkin membunyikan sirinenya. Sirine akan mengirimkan gelombang ke segala arah yang berarti gelombang akan memiliki panjang gelombang diam, di mana panjang gelombang akan sama dimanapun ketika sumber suara tersebut diam. Tetapi, jika ambulans tersebut bergerak menyusuri jalan raya, sekarang Doni dapat merasakan gelombang sirine dipadatkan menjadi gelombang yang lebih pendek. Dan karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi nada, maka frekuensi sirine ambulans meningkat saat ambulans lewat di dekat atau di depan Doni. Sehingga Doni akan mendengar suara sirine menjadi lebih kencang. Coba lihat, Doni sekarang mendengarkan gelombang yang direnggangkan menjadi gelombang yang lebih panjang di belakang ambulans. Dan frekuensi suara menjadi turun drastis nih. Sehingga suara sirine yang didengar Doni menjadi lebih kecil loh. Yuk coba sekarang kamu kerjain kuis ini. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang A ya. Terlihat bahwa panjang gelombang diam, di mana si ambulans tersebut mengirimkan gelombang ke segala arah. Berarti frekuensi akan sama di semua tempat. Gitu ya. Nah, kalau sekarang ambulans tersebut berjalan mendekati si Doni ini, jadi pernyataan yang benar yang mana? Hati-hati, jawabannya itu B ya. Terlihat bahwa ambulans datang mendekati Doni, sehingga suara sirine akan terasa meningkat saat mendekati Doni, yang mana frekuensi akan meningkat dan panjang gelombang memendek. Seperti itu ya. Sekali lagi yuk, kalau ilustrasi yang menggambarkan frekuensi menurun dan panjang gelombang lebih panjang yang mana? Yap, jawabannya yang C ya. Ingat bahwa ketika sumber suara bergerak menjauhi kita, seperti yang terdapat di gambar poin C, maka frekuensi suara akan menurun. Jadi suara sirinenya semakin kecil. Udah kebayang ya bedanya? Nah, dalam efek Doppler, hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran Doppler. Singkatnya, pergeseran ini dinyatakan dengan delta lambda atau perubahan panjang gelombang. Sip, jadi gitu ya guys pembahasan tentang pengertian efek Doppler. Sekarang kita lanjut yuk ke poin berikutnya tentang efek Doppler relativistik. Oke, jadi gejala efek Doppler relativistik ini telah lama diteliti oleh ilmuwan astronomi loh, di mana ilmuwan mengamati adanya pergeseran letak warna pada spektrum bintang-bintang dan galaksi. Bila dibandingkan dengan spektrum yang ada di bumi, spektrum benda angkasa bergeser sedikit ke arah warna cahaya merah. Hal ini berarti panjang gelombang sinar bertambah panjang. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa benda angkasa bergerak dengan laju besar menjauhi bumi, dan juga alam semesta mengembang. Bintang-bintang dan galaksi bergerak saling menjauh. Nah, efek Doppler menjadi pertimbangan penting nih di bidang astronomi untuk menganalisis data observasi para astronom. Nah, dalam efek Doppler relativistik terjadi kalau sumbernya bukan suara, tapi gelombang elektromagnetik, misalnya cahaya. Wah, terus gimana ya kita mempelajari efek Doppler pada sumber yang bukan suara? Terus bagaimana dong cara kita menganalisis perhitungan efek Doppler untuk cahaya dan bagaimana sih fenomena yang terjadi dalam efek Doppler relativistik? Jawabannya, ya udah, berarti kita butuh metode lain nih buat mengamati fenomena apa sih yang berkaitan dengan efek Doppler relativistik. Seperti apa itu? Tunggu, nanti aku akan bahas di video berikutnya ya. Nah, coba nih kita cek dulu deh, kira-kira di video ini kita udah belajar apa aja sih? Tadi kita udah bahas pengertian efek Doppler, serta pengantar efek Doppler untuk cahaya atau efek Doppler relativistik.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya.